Pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar pilkada serentak di 270 daerah di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, ada perubahan serta tantangan dalam proses pilkada seperti kampanye yang tetap berjalan namun wajib mengikuti protokol kesehatan. Salah satu tahapan dan jadwal penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yakni kampanye. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, kampanye akan dilakukan secara virtual. Namun tahapan ini diprediksi bakal mengalami berbagai kendala, salah satunya infrastruktur digital. Hingga saat ini tercatat 12.500 desa belum mendapatkan layanan internet. Staf ahli Menkominfo Henry Subiakto menyatakan, kampanye biasanya menjadi agenda politik yang diikuti banyak orang dan menghadirkan sejumlah figur. Namun di masa pandemi ini, hal ini tidak dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan, yang akan berdampak pada masalah budaya sosial dan juga biaya. Pilkada ini adalah salah satu bukti bahwa kita bisa menghadapi sebuah keadaan yang sulit, tapi tetap agenda nasional, demokrasi berjalan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Itu pertama. Makanya kenapa pandemi, walaupun kita mengakui bahwa ini sangat berbahaya, misalnya begitu ya, tapi kenyataannya memang banyak hal kita harus bisa menghadapinya sebagaimana biasa kita menghadapi bahaya-bahaya yang lain atau resiko-resiko yang lain. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, San Mustafa mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus melakukan pemetaan daerah mana saja yang tengah menyelenggarakan pilkada. Sebab masih banyak daerah di luar Pulau Jawa belum dijangkau oleh jaringan internet. Maka kita juga meminta kepada KPU untuk berkoordinasi dengan Kominfo, di sini ada Prof. Henry, untuk mapping di seluruh daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada terkait dengan jaringannya. Jadi karena tadi tentu ada problem jaringan. Misalnya nggak usah dulu di daerah-daerah di luar Jawa. Kayak di daerah saya Jawa Barat Selatan juga kan masih problem terhadap jaringan kan gitu. Selama 46 hari penyelenggaraan kampanye, ada 300-an pelanggaran protokol kesehatan. Di sisi lain, mendekati Pilkada 9 Desember 2020, justru tren kampanye virtual menurun. Ketua Bawaslu Aban menyatakan, tugas pengawasan di Pilkada semakin berat, karena harus mengawasi kegiatan yang sifatnya substansi elektoral dan non-elektoral, sehingga sulit mewujudkan kampanye virtual sepenuhnya. Ya, jadi turun. Jadi hanya tinggi itu waktu yang pertama dan kedua, tapi begitu ke sini agak turun yang kegiatan yang sifatnya dengan metode daring. Bapak Ibu yang terhormati, saya kira itu dan nanti juga 14 hari sebelum pemungutan suara ini, sebelum masa tenang, tentu metode lain yaitu iklan kampanye juga menjadi bagian dari kami untuk melakukan pengawasan mengenai iklan kampanye di media massa cetak elektronik ya. Dan ini difasilitasi oleh KPU. Pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini ada dua prinsip yang berlawanan namun harus dilakukan bersamaan. Meski demikian, pandemi COVID-19 diharapkan membawa perubahan melalui pola pikir masyarakat untuk menentukan sosok pemimpin yang tepat. Ira Hulu, Berita 1 Jakarta.